Kalian pernah rebutan mie instan di rumah? Tapi kali ini, bukan rebutannya yang bikin ngakak, tapi endingnya. Karena mie instan bisa bikin seseorang sampai ke dokter? Wajah berteriak ketakutan tertawa terbahak-bahak. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh tawa. Ya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita lucu dan seru dari keluarga ondel-ondel kesayangan kita semua. Tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau di kolom komentar, biar video ini penuh berkah. Jangan lupa tulis juga, kalian nonton dari daerah mana nih? Mau tahu? Siapa tahu tetanggaan. Pagi itu, suasana rumah keluarga ondel-ondel masih sepi. Ayam belum berkokok, tapi matahari sudah mulai mengintip dari balik atap rumah. Udara pagi terasa segar, suara burung pipit berkicauan dari pohon mangga di halaman, dan angin semilir dari jendela dapur membuat gorden kecil bergoyang perlahan. Di tengah-tengah kesunyian itu, terdengarlah suara dentingan panci dari dapur yang mulai ramai. Siapa lagi kalau bukan ondel-ondel mama yang sudah bangun lebih dulu. Dengan semangat ala ibu-ibu super, mama ondel-ondel mulai membuka lemari dapur sambil gumam, "Hari ini masak apa ya buat sarapan? Jangan sampai telat, nanti anak-anak protes." Mama membuka lemari dapur atas dan bawah, ngecek stok bahan makanan. Begitu buka kulkas, kriet, yang dilihat pertama bukan sayur atau lauk, tapi tumpukan botol saus, kecap, dan 2 bungkus mie instan. Yang satu rasa kari ayam, yang satu lagi rasa soto spesial. Mama langsung pasang ekspresi bingung. Ya Allah, cuma tinggal 2 mie? Padahal di rumah kita kan bertiga, masa satu orang gak kebagian? Pikir mama sambil garuk-garuk kepala yang sebenarnya gak gatal. Mama berdiri diam sejenak, memikirkan solusi sambil melihat ke arah foto keluarga yang dipajang di dinding dapur. Ada foto dirinya, ayah, dan si kecil ondel-ondel anak lagi senyum di kebun binatang. Lalu terdengar langkah kecil dari arah kamar. Kletek-kletek-kletek. Suara sandal kecil menapak di lantai keramik. Tiba-tiba muncullah si ondel-ondel anak. Matanya masih sepet, rambut acak-acakan kayak abis ditabrak kipas angin, tapi sudah bawa mangkok kosong dan sendok di tangan. "Ma, lapar. Mau sarapan mie rebus dong," katanya dengan nada manja dan suara serak-serak basah ala bangun tidur. Mama langsung senyum, "Hei, baru juga bangun udah minta mie. Tapi ya udah deh, kamu tunggu ya, mama masakin." Ondel-ondel anak langsung duduk di bangku plastik warna biru, menggoyang-goyangkan kakinya sambil nunggu mie rebus impiannya dimasak. Tapi mama masih bingung. 2 bungkus mie buat 3 orang, gimana caranya? Kalau dibagi 3 takut nggak kenyang, tapi kalau kasih kedua orang aja, yang satu bisa manyun seharian. Di saat sedang merenung, itulah terdengar suara ngorok dari arah kamar. "Kroroh, karerer kakak kroh." Suaranya mirip mesin motor mogok. Mama langsung melirik jam dinding. Waduh, si ayah belum bangun juga. Entar kesiangan kerja lagi. Dengan cepat mama menuju kamar dan membuka pintu. "Yah, bangun. Udah pagi. Bangun wai." Ayah menggeliat pelan, lalu dengan suara parau, "Hai memem, sarapan ada apa, Ma?" Mama ngelirik ke dapur, lalu kembali menatap ayah sambil nyengir. "Mie instan, tapi tinggal 2 bungkus." Ayah bangkit setengah duduk, wajahnya masih bantal banget. "Loh, kita kan bertiga?" tanyanya sambil ngucek mata. Mama pun mulai berakting seperti presenter acara masak. "Tenang, tenang. Rencana mama begini, mama masak 2 bungkus mie rebus buat mama dan si anak. Ayah kan jago bertahan hidup, coba deh ayah beli mie goreng di warung depan. Sambil jalan pagi juga, sekalian bakar kalori." Ayah mematung sebentar, ekspresinya seperti baru disuruh panjat tebing. "Hah? Baru bangun langsung disuruh ke warung?" Mama mendekat sambil menepuk bahu ayah. "Ya daripada rebutan mie, lagian kan kamu suka mie goreng tuh. Enak banget kalau ditambahin kerupuk, cabai rawit, dan irisan tomat." Ayah akhirnya pasrah. Dengan langkah berat, ia berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, lalu keluar rumah dengan baju rumah lusuh dan sandal jepit bolong sebelah. Di tangan kanannya ada uang recehan 5 ribuan, dan di tangan kirinya bawa kantong kresek kosong. "Oke, gue berangkat," katanya lirih, seperti pasukan ninja yang dikirim ke misi berbahaya. Mama cuma ketawa,
Cepetan ya, nanti mama udah habis makan. Kamu masih ngantri di warung. Begitu ayah keluar rumah, mama langsung menghidupkan kompor. Air dalam panci kecil mulai dipanaskan. Di atas meja, 2 bungkus mie instan sudah dibuka bungkusnya, dan bumbunya dipisah rapi di piring kecil. Sambil nunggu air mendidih, mama mulai ngiris daun bawang, ngambil telur sebutir, dan nyiapin piring cantik buat menyajikan hasil masakan. Sementara itu, ondel-ondel anak duduk sambil nyanyi lagu-lagu TikTok yang belum hafal liriknya, sambil sesekali intip panci. "Ma, udah mateng belum? Lama amat sih," katanya sambil ngunyah biskuit sisa kemarin. Di luar rumah, ayah masih berjuang. Jalan kaki ke warung dengan gaya setengah ngantuk, setengah bingung. Ini gara-gara 2 bungkus mie, nasib suami memang harus berkorban, gumamnya sambil mengelus perut. Sampai di warung, ternyata sudah ada antrean ibu-ibu beli beras, minyak goreng, dan pulsa. Ayah ikut antre sambil komat kamit, "Semoga masih ada mie goreng sachet, jangan habis ya Allah." Untungnya, setelah 10 menit, ayah dapat juga 2 bungkus mie goreng rasa rendang dan 1 cabai rawit bonus dari bu warung. Dengan penuh kemenangan, ayah melangkah pulang. Tapi dia nggak tahu, petualangannya belum selesai. Soalnya di rumah, mama udah mulai masak mie yang pertama, dan anaknya udah makin lapar. Wajah dengan air mata bahagia, mama akhirnya memutuskan mie pertama untuk si anak. Soalnya, kalau si anak udah kenyang duluan, nggak bakal ada drama rebutan. Sementara mie kedua bakal dia masak sambil nunggu ayah pulang. Dengan penuh kasih sayang, mama aduk-aduk mie di dalam panci, bumbunya udah dimasukin, telurnya dipecahin, dan aroma bawangnya bikin si anak makin ngiler. "Wangi banget, Ma. Aku kuat nunggu kok," katanya, tapi tangan udah siap megang sendok. Mama menuangkan mie ke mangkok, lalu menyajikan ke si anak seperti chef hotel bintang 5. "Silakan disantap, Tuan Kecil," ucapnya dengan gaya pelayan. Si anak langsung menyuap mie pertamanya, dan panas, tapi enak. Setelah mie rebus pertama jadi, dan disajikan penuh cinta oleh mama, si ondel-ondel anak langsung semangat 45 menyambut semangkuk kenikmatan itu. Mangkok bergambar kartun dinosaurus itu penuh dengan mie yang masih mengepul, bumbunya menggoda, dan di atasnya ada telur setengah matang yang menggoda iman. "Ma, aku makan ya," teriak si anak sambil mengambil sendok kecil kesayangannya yang ujungnya sudah agak meleot, karena pernah ikut dipanasin di Magicom. Mama hanya bisa tersenyum, "Awas panas ya, jangan langsung diseruput." Tapi saran seorang ibu seringkali masuk kuping kanan keluar telinga kiri. Belum 5 detik mangkuk ditaruh, si anak sudah ambil 1 gulung mie dengan sendoknya, ditiup secepat kilat, alias tiup tipis doang, lalu langsung diseruput. Hasilnya, mata membelalak, alis naik 1, dan mulut terbuka setengah. Pana aas," teriaknya sambil mengipasi mulut pakai tangan, kayak orang lagi narik kecak. "Mama ini mulut aku kebakar." Mama cuma geleng-geleng. "Loh, mama udah bilang juga, sabar itu enak, Nak." Tapi namanya juga anak-anak, rasa lapar mengalahkan logika. Walaupun mie itu masih panas level mendidih, si ondel-ondel anak tetap nyuap terus. Kali ini dia pakai gaya mulut dibuka lebar kayak buaya, lalu ditiup berkali-kali di udara. Ada suara saha kayak lagi ngebul, baru masuk mulut. Dan tiap kali berhasil nyuap 1 gulung, dia langsung ngangguk-ngangguk puas. "Enak Ma, enak banget, kayak mie yang waktu kita piknik di taman yang ada bebeknya itu," katanya penuh semangat sambil melahap mie lebih cepat dari kecepatan wifi di kantor kelurahan. Sambil terus menyuap, dia juga nggak lupa bikin drama. Kadang pura-pura tersedak, biar dikasih air es. Kadang pura-pura batuk. Ahem, biar kayak di TikTok tuh." "Ma," ujarnya sok gaya. Mama cuma nyiapin segelas teh manis hangat sambil duduk di kursi plastik, sambil nonton tingkah anaknya yang seperti sedang jadi bintang reality show. Astaga, ini anak kayak lomba makan mie instan. Mana mulutnya masih merah-merah, tapi terus disuap. "Kayak mie ini udah jadi jodohnya aja," ucap mama sambil nyengir. Tiba-tiba, suara dari arah depan rumah bikin mama melirik. Terdengar suara sandal jepit ngesrek-ngesrek di teras. "Weh, sepertinya itu ayah pulang," kata mama sambil berdiri dan melihat ke pintu. Benar saja, ayah muncul dengan kantong kresek di tangan dan wajah penuh semangat.
Akhirnya aku kembali. Lihat nih, aku beli 2 mie goreng, yang satu rasa rendang, satu lagi rasa ayam geprek. Katanya bangga, seperti habis menang hadiah undian. Tapi begitu masuk dapur, dia mendapati si anak sudah duduk santai, memegang mangkuk kosong, dan mulutnya mengepul seperti naga. Ayah melongo. Loh? Kok dia udah makan? Tanyanya setengah syok. Si anak nyengir, aku duluan MA, maksudnya ayah, karena aku lapar banget, terus mie-nya udah mateng, jadi langsung dimakan deh. Sambil nyodorin mangkuk kosongnya sebagai bukti kejahatan yang sudah selesai dilakukan. Ayah ngelus dada. Pantesan dari tadi di jalan aku ngerasa kayak ada yang ninggalin aku. Ternyata perut aku kosong, ujarnya dengan drama maksimal. Mama langsung bersin mangkuk dan nyalain kompor lagi. Tenang, yah, Mama juga belum makan. Mie yang satu lagi ini buat kita berdua. Kamu tadi beli 2 bungkus mie kan? Nanti itu buat sore, biar nggak kebanyakan mie hari ini. Ayah manggut-manggut, walau wajahnya masih murung seperti habis ditinggal bus kota. Sambil nungguin air mendidih, ayah duduk di kursi dapur dan melihat si anak yang masih sibuk menyedot sisa kuah di dasar mangkuk. Lihat tuh, sampai tetes terakhir disikat. Ini anak emang calon kuat, gumam ayah. Si anak yang sudah kenyang, mulai nyender di tembok sambil tepuk-tepuk perut. Ah, kenyang, bahagia, mie instan memang cinta sejati, katanya dengan gaya penyair. Mama mulai ngaduk-aduk mie di panci untuk dirinya dan ayah. Mie kedua ini dimasak lebih kalem. Dikasih tambahan sawi yang sempat diselipin di kulkas, plus 1 telur yang diaduk langsung ke kuah biar gurih. Aroma bumbu soto mulai menyebar lagi ke seluruh rumah. Ayah yang tadi murung, kini mulai senyum-senyum lagi. Aroma ini bikin aku lupa semua penderitaan di jalan, katanya penuh haru. Sementara itu, si anak mulai gelisah. Meskipun sudah makan, dia merasa agak iri karena nanti mama dan ayah makan bareng. "Ma, boleh aku icip sedikit mie yang mama masak bareng ayah?" Tanyanya sambil nyodorin sendok kecil. Mama melotot sambil ketawa. "Loh, kamu kan udah habis 1 mangkok. Jangan serakah dong, nak. Kasian ayah baru pulang berjuang dari medan tempur warung." Si anak manyun, ya udah deh, tapi boleh kuahnya dikit aja." Mama akhirnya kasih 1 sendok kuah. "Tuh ya, 1 sendok. Nanti perut kamu meledak karena kebanyakan bahagia." Ayah sudah siap di meja, sendok dan sumpit di tangan, menunggu saat-saat bersejarah menyantap mie bareng istri tercinta. Mama pun tuang mie kedua mangkuk besar. Yang satu pakai garpu, yang satu pakai sumpit. Yang ini buat mama, yang ini buat ayah. "Mari kita makan, pasangan petarung mie sejati," kata mama penuh semangat. Mereka pun mulai menyantap bersama, tapi cerita mie mereka yang ini ada lanjutan dramatisnya di paragraf berikutnya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Begitu 2 mangkuk mie rebus aroma soto yang masih mengepul itu mendarat dengan sempurna di atas meja makan, suasana dapur kecil rumah ondel-ondel pun seketika berubah. Kalau biasanya meja makan itu cuma jadi tempat naruh plastik belanjaan dan bungkus kopi bekas, kali ini dia tampil anggun bagai meja VIP restoran bintang 2,5. Ayah langsung duduk dengan semangat membara, memegang sumpit panjangnya seperti samurai yang siap duel. Sedangkan mama dengan tenang memegang garpu favoritnya yang ujungnya agak bengkok karena pernah nyangkut di mesin cuci piring. "Mari kita mulai ritual makan mie rebus," kata ayah dengan gaya ala presentasi PowerPoint. Duduk berhadap-hadapan, pandang lawan makan dengan cinta. Lalu, seruput serentak. Mama ngakak mendengar gayanya ayah. "Yah, ini makan mie rebus biasa loh, bukan turnamen ramen di Tokyo." Tapi ayah tetap santai. "Gak apa-apa, kita bikin suasana makan malam lebih hidup. Ini biar anak-anak nanti ingat bahwa cinta sejati bisa terasa dari semangkuk mie yang dibagi 2. Begitu suapan pertama masuk, ekspresi keduanya berubah jadi penuh kenikmatan. Mama pelan-pelan lilit mie di garpu, tiup sebentar, lalu masuk ke mulut. Matanya terpejam. Ini MAH mie ternak sejak lebaran 2 tahun lalu," katanya sambil geleng-geleng saking nikmatnya. Ayah tidak mau kalah. Dengan teknik tinggi yang didapat dari menonton anime Jepang, dia menyumpit mie langsung dari mangkuk dan menyedotnya panjang. Slur perpap. Ini dia rasa masa kecil yang hilang dan akhirnya kembali, katanya dengan ekspresi seperti menemukan harta karun. Di sisi lain dapur,
si ondel-ondel anak mulai nyengir-nyengir melihat tingkah kedua orang tuanya. Duh, mama sama ayah makan kayak di film kartun, romantis banget. Aku jadi pengen makan lagi, gumamnya. Tapi perutnya sudah kenyang, jadi dia cuma bisa menonton sambil ngemut es batu kecil dari freezer. Sementara itu, ayah makin serius makan. Tiap sedotan mie, makin pedas, makin semangat. Keringat mulai bercucuran dari jidatnya, tapi dia tetap lanjut. Mama ngelirik, "Yah, itu bumbu cabenya mama nggak sengaja kebanyakan. Kamu kuat?" "Nggak." Ayah jawab, "Bumbu pedas adalah pelengkap cinta, Ma." Tapi setelah beberapa menit, ada sesuatu yang berubah. Awalnya ayah cuma batuk-batuk kecil. Ehem, pedasnya mantep," katanya sok kuat. Tapi lama-lama ekspresinya berubah jadi aneh. Muka memerah, tangan mulai pegang perut, dan tatapan kosong kayak habis denger mantan nikah. Mama langsung panik. "Yah, kamu kenapa? Ini gara-gara Mia?" Ayah pelan-pelan geleng, lalu angguk, lalu geleng lagi. Aku rasa lambungku mulai demo." Mama buru-buru suruh ayah berhenti makan. "Yah, udah cukup. Kamu kan udah sering aku bilang, jangan keseringan makan mie. Itu perut kamu kayaknya udah mulai protes." Ayah ngelus dada sambil jongkok di depan kipas angin. "Aku pikir cinta bisa ngalahin rasa pedas, tapi ternyata lambungku nggak ikut cinta, Ma," katanya lemas. Mama langsung sigap ambil minyak angin, air putih hangat, dan jaket tebal. "Sini." Ayah duduk. Nafas panjang. "Ini minum dulu." "Aduh, udah berapa kali sih kamu makan mie dalam seminggu terakhir?" Si ondel-ondel anak ikut nimbrung sambil bawa kipas dari kardus. "Ayah kenapa Ma? Sakit ya?" tanyanya polos. Mama jawab, "Ayah kebanyakan makan mie instan, Nak. Padahal udah mama bilang, mie itu enak, tapi bukan buat tiap hari. Bisa bahaya buat perut." Si anak terdiam, lalu pelan-pelan lihat mangkuk kosongnya sendiri. "Jadi aku juga bahaya, Ma?" Mama senyum tipis. "Kamu masih kecil, gak apa-apa sesekali. Tapi nanti kalau udah gede, jangan ikutin ayah ya." Setelah perut agak reda, ayah akhirnya dibaringkan di kasur ruang tengah. Mama duduk di samping, sambil ngolesin balsem di perut ayah. "Kayak gini terus, nanti kamu diomelin dokter," ucap mama sambil lus-lus perut ayah yang bunyinya udah kayak mesin cuci rusak. Ayah hanya bisa mengangguk lemas. "Besok kita ke puskesmas." "Yah, biar dicek beneran. Kalau perlu, konsultasi sama dokter gizi." Ayah angguk lagi sambil bergumam, "Maafkan aku, Ma, cinta itu kadang buta, apalagi kalau bentuknya mie instan rasa soto." Dari situ, Mama mulai menetapkan aturan baru di rumah. Mie hanya boleh dimakan maksimal 2 kali seminggu. Itu pun harus ditambah sayur dan telur. Kalau bisa, bikin mie sendiri dari tepung, bukan dari bungkus, katanya tegas. Si anak melongo. "Hah? Jadi mie instan gak boleh tiap hari?" Ayah yang masih lemas menyambung, "Betul, Nak, kita selama ini salah. Kita terlalu cinta sama sesuatu yang instan. Padahal, cinta sejati itu perlu waktu dan perjuangan, kayak mama kamu, yang setia masakin mie tiap hari." Si anak dan mama sama-sama ngakak mendengar filosofi ayah yang muncul saat lagi masuk angin. Tapi dari hari itu, makan mie di rumah ondel-ondel nggak lagi sembarangan. Dan setiap lihat mie instan di rak warung, ayah selalu menoleh ke arah lain, sambil pegang perut dan berkata, "Aku harus kuat, aku harus ingat, jangan jatuh cinta sama yang instan lagi." Keesokan harinya, suasana rumah ondel-ondel agak sunyi. Biasanya jam segitu ayah udah mondar-mandir keliling rumah sambil nyanyi lagu lawas dangdut koplo. Tapi kali ini dia cuma rebahan di kasur dengan muka kayak kain pel basah. Perutnya masih mules. Dan tiap kali mencium aroma mie rebus dari warung depan, dia langsung menggeliat seperti ulat kekenyangan. Mama yang semalam udah begadang jagain ayah, pagi itu langsung siap-siap. "Yah, kita ke puskesmas ya. Ini udah nggak bisa ditunda. Kamu harus diperiksa, siapa tahu lambung kamu ada luka." Ayah ngangguk pelan, tapi ekspresinya kayak anak kecil yang dipaksa disuntik. Di perjalanan menuju puskesmas, si ondel-ondel anak ikut duduk di jok belakang naik ojek online bareng ayah dan mama. "Ayah sakit gara-gara Mia? Berarti mie itu jahat dong, Ma?" tanyanya polos. Mama jawab, "Bukan Minya yang jahat, Nak,
Yang jahat itu kalau kita nggak tahu batas. Semua yang berlebihan itu nggak baik, termasuk makan mie. Ayah yang mendengar itu pelan-pelan angguk. Dengerin tuh, nak, jangan tiru ayah ya. Ayah udah terlalu sayang sama yang instan, sampai lupa sama lambung sendiri. Sesampainya di puskesmas, ayah langsung diarahkan ke ruang periksa. Dokternya bernama Dr. Cipto, dokter senior yang katanya udah 20 tahun menangani kasus sakit perut, mulai dari balita sampai tukang mie ayam. Begitu ayah duduk dan cerita kronologinya, si dokter langsung ambil kacamata dan buka catatan. Bapak bilang perutnya perih, mual, dada panas, dan sering sendawa setelah makan mie instan. Ayah jawab, betul, dok. Apalagi kalau mie-nya pedas, langsung jantung berdebar kayak habis nonton film horor. Dokter mengangguk. Ini sudah ciri-ciri gangguan lambung. Pak, bisa jadi asam lambung Bapak naik, atau malah ada iritasi di dinding lambung. Apalagi kalau Bapak sering makan mie instan, itu memang musuh bebuyutan lambung. Ayah dan Mama saling pandang. Si anak nyengir dari kursi tunggu. Dokter pun lanjut, coba Bapak ceritakan, dalam seminggu terakhir makan mie instan berapa kali? Ayah mulai menghitung pakai jari, hari Senin 1, Selasa 2, Rabu 1, Kamis, 2 lagi, Jumat 1, Sabtu 2, Minggu 3, dokter langsung tepuk jidat. Wah, Pak, itu seminggu udah kayak lomba makan mie. Lambung manusia bukan panci logam loh, Pak, nggak kuat panas terus. Semua yang ada di ruangan langsung ketawa. Ayah senyum malu-malu sambil pegang perut. Iya, dok. Saya kira asal dikasih telur dan sawi, mie instan jadi sehat. Dokter geleng-geleng, menambahkan telur dan sayur itu memang bagus. Tapi bahan dasar mie instan itu tetap tinggi natrium, minyak, pengawet. Kalau terus-menerus dikonsumsi, bisa ganggu kerja lambung, ginjal, bahkan jantung. Ngeri, loh. Mama langsung makin khawatir. Jadi selama ini saya juga salah. Dok, saya sering masak mie buat keluarga kalau buru-buru. Dokter tersenyum lembut. Bukan salah, Bu. Kita semua pernah menganggap mie itu solusi cepat. Tapi mulai sekarang, coba batasi. Anggap mie instan itu kayak tamu. Enak kalau sesekali datang. Tapi kalau tiap hari nongkrong di rumah, ya bikin repot. Semua ketawa lagi. Si anak tiba-tiba nyeletuk, berarti mie instan kayak Om Hadiah. MA, dateng terus, minjem motor, nggak balikin. Setelah sesi edukasi dan periksa fisik, dokter kasih resep obat mak dan juga daftar makanan yang ramah lambung. Yang penting sekarang, Bapak harus istirahat, minum obat teratur, dan mulai perbaiki pola makan. Kurangi mie instan, perbanyak makanan alami, sayur, dan buah. Ayah mencatat semua dengan serius. Kalau pengen mie, coba bikin mie sendiri dari tepung. Atau beli mie basah dari pasar, lalu bumbunya bikin sendiri. Lebih sehat. Sebelum keluar ruangan, dokter menyelipkan satu wejangan yang bikin ayah tercenung. Ingat Pak, instan itu enak, tapi nggak semua yang instan itu baik. Hidup yang sehat butuh proses. Sama kayak cinta. Jangan buru-buru. Jangan asal seduh lalu ditelan. Ayah melongo, Mama menahan tawa, dan si anak langsung nyaut. Wah, dokternya jago bikin puisi. Dalam perjalanan pulang, suasana hening. Tapi bukan karena sedih, melainkan masing-masing merenungi nasib. Di tengah jalan, ayah berseru, mulai hari ini, aku berhenti makan mie instan selama sebulan. Si anak langsung teriak, ya aku jadi korban juga dong. Tapi Mama senyum bijak. Gak apa-apa, ini demi kesehatan kita semua. Nanti Mama belajar bikin mie sendiri. Kita bikin mie kampung ondel-ondel rasa keluarga. Ayah pun memeluk Mama pelan dari belakang jok motor sambil berkata, maaf ya, MA selama ini aku suka remehkan lambung sendiri, ternyata organ kecil ini punya suara yang besar. Mama ketawa, iya, dan suara lambung kamu semalam kayak sirine ambulans. Semuanya pun ngakak lagi. Sejak hari itu, mie instan resmi diasingkan sementara dari dapur keluarga ondel-ondel. Bungkus mie yang tersisa di lemari disulap jadi karya seni. Ditempel di papan triplek jadi kolase berbentuk hati, simbol bahwa mereka sayang tapi harus rela melepaskan. Dan ayah mulai mengisi waktu luangnya dengan menanam sayuran hidroponik di belakang rumah. Katanya, biar nanti kalau kangen makan mie,
tinggal panen sawi dan bikin sendiri dari nol. Cinta sehat dimulai dari dapur sendiri, ucap ayah sambil nyiram tanaman. Beberapa hari setelah kunjungan ke dokter, suasana di rumah ondel-ondel berubah jadi lebih hidup, tapi nggak seperti biasa. Ayah yang biasanya suka banget makan mie instan dan ngupil sambil nonton bola, sekarang jadi orang yang rajin minum jamu jahe dan makan sayur bening. Tapi ya, namanya juga manusia, godaan mie instan itu ternyata besar banget. Suatu sore, ketika mama lagi masak sayur asem di dapur, ayah tiba-tiba muncul dari balik pintu dengan ekspresi penuh harap sambil pegang satu bungkus mie instan yang sudah disegel rapat. "Ma, ini aku cuma mau lihat saja. Gak berarti aku mau makan," katanya polos tapi matanya berbinar-binar. Mama cuma geleng kepala sambil tertawa kecil. "Yah, kamu itu kayak anak kecil yang lagi ngerayu ibunya. Kalau aku kasih, kamu pasti langsung rebus dan makan dalam 2 menit. Ayah tersenyum kecut. "Iya sih, Ma. Tapi aku harus belajar menahan diri, kan?" Si ondel-ondel anak ikut nimbrung. "Ayah, nanti kalau kamu makan mie instan lagi, aku laporin ke dokter Cipto, ya?" Ayah pura-pura takut dan langsung sembunyi di balik meja. Tapi yang bikin lucu, ayah ternyata mulai eksperimen di dapur. Dia belajar bikin mie sendiri dari tepung terigu yang dibelikan mama. Dengan penuh semangat dia giling-giling tepung, nyampur telur, sampai akhirnya bikin lembaran mie yang agak mirip tapi tidak seperti mie instan. "Ini namanya mie cinta sehat versi ayah," katanya bangga. Mama dan anak cuma senyum sambil ngelap air liur, karena geli lihat hasil ciptaan ayah yang bentuknya nggak beraturan. Ada yang panjang, pendek, bahkan ada yang segitiga. Tapi yang penting, keluarga ondel-ondel mulai belajar menikmati makanan sehat bersama. Hari-hari berikutnya jadi penuh cerita seru. Ada kejadian lucu waktu ayah iseng nyemplungin mie buat dimasak. Tapi karena terlalu tebal, mie itu nggak mateng-mateng dan akhirnya kayak karet gelang. Ondel-ondel anak sampai bilang, "Ayah, ini mie apa mainan karet?" Ayah cuma ketawa dan janji buat belajar lagi. Mama juga rajin bikin sayur dan lauk yang ramah lambung. Kadang-kadang mama bikin kreasi sup bening pakai jahe dan wortel, yang bikin ayah langsung bilang, "Wah, ini sup yang bikin lambung happy." Di tengah semua perubahan itu, mereka tetap gak lupa momen kebersamaan. Suatu malam, sambil makan bersama di ruang makan sederhana, mama tiba-tiba mengusulkan, "Bagaimana kalau kita bikin acara mingguan mie sehat? Kita semua gantian masak dan bereksperimen resep sehat tanpa mie instan." Ayah dan anak langsung semangat. "Setuju. Aku mau bikin mie dari sayur wortel," seru anak. Ayah tambah, "Aku pengen coba bikin mie dengan campuran bayam, biar hijau-hijau gitu." Mama tersenyum puas, ini baru keluarga sehat dan bahagia. Yang paling berkesan adalah ketika mereka akhirnya menemukan resep mie sehat favorit yang ternyata juga enak, dan bisa dimakan bareng-bareng tanpa khawatir sakit perut. Semua tertawa dan makan dengan lahap. Ayah bahkan bilang, ternyata yang bikin mie enak bukan cuma bumbu instan, tapi juga cinta dan kebersamaan. Semua setuju dan suasana jadi hangat banget. Sebelum tidur, ayah berbisik ke mama, "Terima kasih ya sudah sabar nemenin aku berubah. Kadang aku pikir makan mie instan itu gampang, tapi ternyata menjaga kesehatan jauh lebih penting." Mama memeluk ayah erat, "Aku juga belajar banyak. Yang penting kita saling dukung, bukan cuma buat makan, tapi juga buat hidup sehat." Cerita lucu tentang mie rebus, mie goreng, dan si ondel-ondel ayah yang sakit lambung ini jadi pelajaran berharga. Bahwa segala sesuatu yang enak kalau berlebihan bisa jadi masalah. Tapi dengan keluarga yang kompak dan penuh cinta, semua bisa dihadapi sambil tertawa. Mie instan boleh jadi teman sesekali, tapi jangan sampai jadi musuh lambung yang bikin kita harus ke dokter. Dan siapa sangka, dari kisah sederhana ini, ondel-ondel keluarga itu jadi inspirasi banyak orang di kampung. Mereka bahkan dapat julukan, keluarga mie sehat ondel-ondel, yang selalu siap kasih resep dan tips memasak sehat. Buktinya, setiap orang yang datang ke rumah mereka pasti pulang dengan senyum dan perut kenyang, plus cerita lucu yang gak ada habisnya. Jadi, buat kalian yang lagi nonton, ingat ya, hidup itu penuh warna, penuh rasa, dan penuh cerita. Jangan takut berubah jadi lebih baik, terutama kalau soal makan dan kesehatan. Dan yang paling penting, jangan lupa selalu ketawa bareng keluarga, karena tawa itu obat paling mujarab. Kalau kalian suka cerita lucu ini, jangan lupa klik like,
Komen di bawah tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, plus tulis juga dari mana asal kalian. Aku pengen tahu nih, siapa aja yang udah pernah ngalamin kejadian seru kayak keluarga ondel-ondel ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tetap sehat, tetap ceria, dan jangan lupa makan mie sehat ya. Dadah.